Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, para pendengar pengajian Ummah Foundation rahimakumullah, senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari yang baik ini, hari yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan tentunya, serta insya Allah hidayah yang senantiasa memberikan dorongan rasa ringan kepada hati dan langkah kita untuk senantiasa kita kemudian istiqomah dalam menjalankan berbagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada umat yang senantiasa iltizam di jalannya illa yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian, para pemirsa jamaah pengajian Ummah Foundation, hari-hari ini sejatinya adalah hari-hari yang penuh kesedihan bagi kita yang barangkali dari awal, dari sebelum masuknya bulan Ramadan sudah merindu-rindukan, menanti-nantikan kedatangan seorang kekasih yang begitu dicintainya, yaitu bulan Ramadan yang mulia, yang penuh dengan berbagai keberkahan, penuh dengan berbagai kebaikan, berbagai kemuliaan dan dorongan segala aktivitas ibadah. Dan saat-saat ini kita sudah berada di tengah-tengah hari terakhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Dan bagaimana para sahabat Rasulullah begitu terasa suasana kesedihan yang sangat mendalam di 10 hari terakhir Ramadan itu, dikarenakan hiasan-hiasan takwa di bulan Ramadan adalah hiasan-hiasan takwa yang begitu sangat sulit untuk diraih di hari-hari di luar Ramadan. Ketika kita membayangkan di bulan Ramadan, merasakan bahwa puasa yang barangkali awalnya dirasakan sebagai sebuah beban, tetapi begitu berjalannya waktu dari hari ke hari, begitu berjalannya dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya, maka ternyata puasa Ramadan tidak lagi dirasakan sebagai sebuah beban, bahkan kemudian telah menjelma sebagai sebuah kenikmatan. Tidak lagi dipandang sebagai sebuah perintah, sebuah kewajiban bagi hambanya, tetapi sudah dirasakan sebagai sebuah kebutuhan yang mendatangkan keberkahan, yang berhasil untuk menutupi berbagai kehausan-kehausan ruhiyahnya. Saat ini, saat Ramadan yang mulia,
begitu banyak kita merasakan manisnya iman, merasakan manisnya berbagai aktivitas ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun sunnah. Ibadah saum telah menjadi sebuah kebutuhan, bahkan menjadi sebuah kenikmatan. Sodakoh, seruan sodakoh, begitu kita sigap menerima seruan itu, begitu kita senang menerima seruan itu. Begitupun semangat untuk bersilaturahmi, semangat untuk berqiyamul lail, semangat untuk memberikan makanan berbuka bagi tetangga, adalah seruan-seruan yang begitu kita antusias menerimanya dan kemudian kita memberikannya, kita melaksanakannya, telah menjelma sebagai sebuah manisnya keimanan di dalam hati. Yang itu semua adalah hiasan-hiasan takwa yang begitu tidak mudah untuk kita raih di hari-hari di luar Ramadan. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah begitu merasakan kesedihan yang sangat mendalam ketika di hari-hari akhir Ramadan, karena bisa jadi Ramadan itu, ketakwaan itu akan sangat susah didapatkan di hari-hari di luar Ramadan. Oleh karena itu para sahabat dan hamba-hamba Allah yang merindukan raihan-raihan gelar muttaqin begitu mengencangkan ikat pinggangnya di hari-hari 10 hari terakhir Ramadan. Bagaikan Ramadan itu adalah seorang atau sesosok pendamping atau pelindung. Kemanapun kita pergi akan melindungi diri kita, melindungi pandangan kita, melindungi hati kita, melindungi tangan kita, melindungi lisan kita, melindungi pendengaran kita dari berbagai godaan-godaan kemaksiatan yang mudah sekali menjerumuskan diri ini. Maka dengan saum ini, dengan Ramadan ini, dengan hiasan takwa di Ramadan ini, bagaikan kita mempunyai budi guar yang sangat kuat, bagaikan kita punya pendamping dan pelindung yang sangat sigap, sehingga kita memiliki kepercayaan diri yang begitu luar biasa, memiliki confidence yang luar biasa, melangkah kemanapun kita pergi, melangkah kita ke tempat bekerja, melangkah kita ke tempat belanja, melangkah kita ke tempat-tempat tujuan kita di Ramadan ini. Kita mempunyai percaya diri dengan saum ini, bisa menjaga diri, bisa menjaga hati, menjaga pandang, menjaga lisan, dan menjaga takwa. Takwa inilah yang diidam-idamkan terus berpancar cahayanya di luar Ramadan. Berkas-berkas cahaya Ramadan ini begitu tetap terpancar selepas kepergian Ramadan, adalah pancaran-pancaran takwa. Apakah yang disebut takwa? Saya pikir Bapak Ibu sekalian begitu terngiang apa yang diobrolkan, yang dibincangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan sahabatnya saat itu. Ketika itu sahabatnya bertanya, "Wahai Umar, apa sebenarnya yang disebut takwa? Apa sebenarnya yang dimaknai takwa?" Maka Umar saat itu menjawab, "Pernahkah engkau berjalan di sebuah jalanan yang penuh onak dan duri?" "Pernah ya Umar." "Maka apa yang engkau akan lakukan?" "Maka yang akan dilakukan adalah saya akan berhati-hati menapaki jalan itu. Tidak akan sembarangan melangkahkan kaki di jalanan itu. Karena saya tahu jalanan itu penuh dengan duri, penuh dengan ranjau yang bisa mencelakakan diri saya, yang bisa menjatuhkan diri saya, yang bisa menggelincirkan diri saya ke dalam lubang yang penuh dengan derita, kesakitan, kehinaan yang luar biasa." Maka jawab si orang ini, sahabat Umar ini, "Saya akan berhati-hati menapaki jalan itu." Akan sangat hati-hati sekali, akan sangat teliti sekali merencanakan perjalanan, menapaki celah-celah perjalanan yang akan dirasakan aman dan tidak mencelakakan dan tidak membuat luka diri ini. Maka itulah kemudian yang menjadi hakikat takwa.
sensitivitas diri kita, sensitivitas takwa Ramadan yang terpancar sensitivitas itu di luar Ramadan. Begitu kita sangat hati-hati, begitu sangat kita detail melihat ke depan. Tidak akan sembarangan kita melangkahkan kaki, tidak akan sembarangan kita mengucapkan, melontarkan lisan ini, tidak akan sembarangan kita akan memandangkan pandangan ini, tidak akan sembarangan kita mendengar dengan pendengaran ini, tidak akan sembarangan kita akan melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang buruk yang mencelakakan diri kita. Sensitivitas hati kita yang merupakan hakikat takwa, yang merupakan berkas-berkas cahaya Ramadan, adalah sensitivitas hati kita terhadap sekecil ataupun bahkan sebesar apapun ranjau ataupun hal yang dapat mencelakakan, menggelincirkan diri kita ke dalam lubang kemaksiatan, ke dalam lubang kehinaan dan kenistaan. Dan para jamaah sekalian, bagaimana dalam kondisi seperti itu untuk kita terus memancarkan berkas cahaya Ramadan selepas kepergian Ramadan? Tentunya yang pertama, tebar segala benih kebaikan sekecil apapun. Kita kenang Ramadan, Bapak Ibu sekalian, Ramadan yang dengan ringannya hati kita, ringannya tangan kita memberikan kebaikan, ringannya tangan kita memberikan infak dan sedekah, ringannya tangan kita memberikan bantuan kepada yang membutuhkannya. Begitu ringan, sangat ringan, bahkan telah menjadi kebutuhan, bahkan telah menjadi sebuah rasa manisnya iman saat itu. Maka cahaya Ramadan kita pancarkan dengan sesedikit apapun kita tebarkan, tetap tebarkan kebaikan itu di luar Ramadan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Lakukan kebaikan itu secara istiqomah walaupun sedikit. Maka tebarkanlah kebaikan. Jika di dalam Ramadan kita terbiasa memberikan tetangga makanan takjil, maka sesedikit apapun di luar Ramadan kita tetap bisa berbagi, tetap kita terdorong untuk berbagi kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang tua, kepada teman, dan seterusnya. Sesedikit apapun, jadikan kehidupan ataupun gaya berbagi sebagai gaya hidup kita, sebagai style hidup kita. Berbagi, walaupun sedikit, walaupun hanya dengan seteguk air misalkan, walaupun hanya dengan seuntai lisan tausiah kita, walaupun dengan sekeping logam yang kita miliki, tetap tebarkan kebaikan itu. Maka berkas cahaya Ramadan itu akan tetap terpancar. Sembari kita mengenang hari-hari Ramadan yang begitu melekat di dalam hati kita, melekat di dalam kalbu kita, ya Allah. Malam-malam hening Ramadan, pagi-pagi Ramadan setelah kuliah subuh, begitu terkenang. Sore Ramadan kita menanti berbuka sambil kita memberikan makanan berbuka kepada tetangga, ke masjid, ke panti yatim, dan seterusnya. Kita terkenang, menetes air mata kita. Pertama. Yang kedua, sempatkanlah untuk kita singgah di masjid. Walaupun bukan dalam waktu-waktu untuk sholat fardu, sempatkan untuk kita berdiam diri di sana, untuk kita bersolat sunnah di sana, sempatkan berdiam diri di sana. Kita kenang hari-hari Ramadan, hari-hari i'tikaf yang begitu syahdu, begitu penuh dengan keheningan, begitu penuh dengan tetesan air mata di sajadah kita. Itu terjadi di dalam masjid. Maka untuk mengenang, untuk tetap kita terpancarkan berkas cahaya Ramadan itu, singgahlah di masjid. Sempatkanlah kita waktu hari-hari kita untuk singgah di masjid. Walaupun bukan dalam waktu sholat, untuk kita mengenang Ramadan, untuk kemudian kita tersentuh, terdorong kembali untuk bertilawah, untuk sholat sunnah,
untuk berzikir dan seterusnya. Kedua. Yang ketiga, tentunya permudah akses kita dengan Al-Quran. Permudah akses kita dengan Al-Quran. Al-Quran ketika Ramadan begitu dekat dengan kita. Handphone kita begitu mudah untuk mengakses Al-Quran. Apalagi mushaf kecil yang senantiasa menghiasi saku kita, menghiasi tas gendong kita misalkan. Permudah akses itu. Bahkan di hari-hari pasca Ramadan, permudah akses itu. Begitu di mobil, lampu merah misalkan, HP kita tertempel di kaca begitu, sudah ada mushaf di sana. Walaupun hanya 1-2 ayat, permudah akses kita sehingga kita mengenang Ramadan begitu dekat dengan Al-Quran. Dan yang keempat, hal yang bisa memancarkan berkas cahaya Ramadan selepas kepergiannya adalah mari kita jadikan saum ini sebagai style, sebagai gaya hidup. Saya begitu salut ya ketika ada seorang teman di lingkungan kerja misalkan, ibu tidak makan, ya saya saum gitu. Seakan itu sebagai menjadi sebuah kebiasaan, sebagai gaya hidup. Dan hal itulah sebenarnya yang menyehatkan. Selain menyehatkan ruhiyah kita, menyehatkan rohani kita, dan secara sempurna pula style saum kita itu, saum kita sebagai gaya hidup itu adalah akan menjadikan fisik ini begitu sempurna kesehatannya. Allah tidak akan pernah menurunkan syariatnya kecuali itu semua sesuai dengan kemampuan makhluknya, sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya, sesuai dengan kondisi fisiknya, dan ternyata memunculkan keberkahan di dalam dirinya. Oleh karena itu, ibu-ibu terutama gitu ya, atau bapak-bapak juga yang mendamba-dambakan diet yang luar biasa menyehatkan begitu, jadikanlah saum sebagai style. Karena ya di samping tubuh kita sehat, tubuh kita memiliki imunitas yang baik, kita juga akan mengenang saum Ramadan yang begitu penuh dengan kenangan indah, dengan kehusyuan, dengan kesantunan, dengan ketenangan, dengan kenyamanan, gitu ya. Begitu indah kita mengenang siang hari yang penuh dengan haus dan lapar, begitu. Begitu indah menanti-nantikan berbuka puasa di sore hari. Begitu indah, begitu syahdunya ketika kita selepas sahur. Akan terkenang itu semua dengan kebiasaan kita saum di pasca Ramadan ini. Tentunya banyak syariat yang digariskan, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan saum-saum sunnahnya. Ada saum Senin Kamis, saum 3 hari dalam setiap bulannya, ya. Ada saum Asyura, ada saum Arafah dan seterusnya. Jadikanlah itu sebagai style, bukan sebagai beban. Marilah kita berlatih. Saum-saum sunnah itu tidak menjadi sebuah beban, tetapi telah menjadi sebuah kebiasaan, bahkan telah menjelma menjadi sebagai sebuah kebutuhan. Insya Allah dengan beberapa hal tadi, berkas-berkas ketakwaan di Ramadan akan terpancar cahayanya di hari-hari pasca Ramadan. Di akhir apa yang saya sampaikan ini ibaratnya seorang kekasih yang saat itu akan berpisah dengan kekasihnya, dan entah kapan lagi akan bertemu di suatu waktu nanti. Apakah akan bisa bertemu lagi atau bahkan tidak akan pernah bertemu lagi. Tentunya di hari itu suasana sangat penuh dengan kesedihan, sangat penuh dengan kesyahduan, begitu mengumbar rasa cintanya,
begitu mengumbar rasa kerinduannya, begitu mengumbar rasa keinginan untuk tetap bersama. Saat itu begitu luar biasa kondisi batinnya, kondisi hatinya, berpeluk yang sangat erat sekali, seakan tidak ingin berpisah sama sekali. Karena perpisahan ini tidak tahu, bahkan kita tidak tahu kapan perpisahan ini akan bisa berujung dengan pertemuan lagi nanti di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu, ibarat seperti itulah kita sekarang akan berpisah dengan seorang kekasih Ramadan ini, yang tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan hari-hari terakhir perpisahan ini, yang insya Allah kita akan mengoptimalkan hari-hari terakhir ini tentunya dengan berbagai aktivitas ibadah sunnah, aktivitas muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sederhana ini menjadi pengingat khususnya bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan menjadi bekalan bagi kita semua, terutama dalam mengarungi hari-hari terakhir Ramadan ini, dan tentunya dalam mengarungi hari-hari pasca Ramadan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.